Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Ibu Siti dalam pelajaran fisika. Kalor. Kalor merupakan proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan suhu. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Secara matematis, kalor jenis sama dengan Q per M kali delta T, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan C sama dengan kalor jenis suatu zat, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. M sama dengan massa zat, satuannya kilogram. Delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya Kelvin. Q sama dengan banyak kalor yang diterima atau dilepas, satuannya Joule. Ada tabel untuk kalor jenis beberapa zat. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor suatu benda adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Kapasitas kalor sama dengan Q per delta T, atau kapasitas kalor sama dengan M kali C. Dengan C besar atau kapasitas kalor satuannya Joule per Kelvin. Perubahan wujud zat. Kalor yang diterima atau dilepaskan suatu zat dapat mengakibatkan pada perubahan wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah wujud zat dari padat menjadi cair atau cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor dapat menurunkan suhu atau merubah wujud dari cair menjadi padat atau gas menjadi cair. Ketika sedang berubah wujud, walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor, tetapi tidak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Kalor ini disebut kalor laten atau lambangnya L besar. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujudnya per satuan massa. Secara matematis, kalor laten sama dengan Q per M. Dengan L sama dengan kalor laten, satuannya Joule per kilogram. Q sama dengan kalor yang dibutuhkan saat perubahan wujud, M sama dengan massa zat. Azaz Black. Azaz Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi azaz Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Energi selalu kekal, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar Q, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar Q dengan besar yang sama. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Keterangan: Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat, satuannya Joule. Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat, satuannya Joule. Besarnya kalor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ketika menggunakan persamaan ini, perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor, dan temperatur turun berarti zat melepaskan kalor. Maka persamaannya menjadi Q lepas sama dengan Q terima.
energi lepas diuraikan menjadi M1C1 kali delta T1 sama dengan diterimanya adalah M2C2 kali delta T2, dengan delta T1 adalah T dikurang T akhir, dan delta T2 sama dengan T akhir dikurang T, sehingga persamaan tadi menjadi M1C kecil 1 kurung buka T1 min TC sama dengan M2 kali C2 kurung buka TC min T2. Keterangannya, M1 sama dengan massa benda 1 yang suhunya tinggi, satuannya kilogram. M2 adalah massa benda 2 yang suhunya rendah, satuannya kilogram. C1 sama dengan kalor jenis benda, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. C2 adalah kalor jenis benda 2, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. T1 sama dengan suhu mula benda 1, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. T2 adalah suhu mula benda 2, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Sedangkan TC adalah suhu akhir atau suhu campuran, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.